Hani, Mama udah siapin kamu tempat di DPR. Jadi apa, Mah? Jadi ketua dong, nak. Politik dinasti sudah marak terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya bisa dilihat pada kehadiran Puan Maharani sebagai DPP di PDIP dan posisinya sebagai ketua DPR. Masa dia terlibat politik dinasti? Ya iyalah, gimana nggak politik dinasti? Dia bisa meraih posisi-posisi bagus terlepas dari inkompetensi yang dimilikinya. Bener juga. Dilansir dari suara.com, Puan sempat mematikan mic anggota saat rapat terkait LGBT. Tidak menanggapi interupsi anggota ketika rapat terkait pengangkatan Andika Perkasa. Bahkan berani menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Bagaimana beraninya melakukan semua itu kalau dia tidak lakukan backingannya? Nah, penonton, jadi ngerti kan apa itu politik dinasti? Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang masih dijalankan oleh sekelompok orang tertentu yang masih terkait dengan hubungan darah. Lalu, politik dinasti menurut etimologi apa ya? Secara etimologi, politik dinasti dapat dilihat sebagai politik dan dinasti. Politik adalah seni penyelenggaraan pemerintahan, dan dinasti dapat dimaknai sebagai turun-temurun. Oleh karena itu, politik dinasti secara etimologinya dapat dimaknai sebagai kekuasaan turun-temurun yang bertujuan untuk menyelenggarakan seni pemerintahan, tapi masih dilaksanakan oleh orang-orang dengan hubungan darah dan ataupun bisa dikatakan juga keluarga. Tentunya hal tersebut tidak etis dijalankan di Indonesia karena negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang menggelar pemilihan oleh rakyat untuk posisi-posisi tertentu. Ketika pemilihan hanya dilakukan oleh pihak-pihak berpolitik dinasti, maka pemilihan yang seharusnya menjadi aspirasi rakyat menjadi tidak ada artinya. Hal tersebut benar adanya karena figur-figur tersebut dapat saja menggunakan ketenaran dari keluarganya untuk memperoleh kekuasaan di suatu institusi politik. Sebagai negara demokrasi, pemerintahan seharusnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi jika ada faktor keturunan dalam politik dinasti, maka pemerintahan menjadi dari penguasa, oleh penguasa, dan untuk penguasa. Maka dari itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk tidak berpihak pada dinasti politik tertentu. Politik dinasti merugikan upaya terlaksananya demokrasi di Indonesia. Selain itu, politik dinasti juga rentan digunakan kaum penguasa untuk memperoleh sumber daya yang kedepannya dapat merugikan rakyat Indonesia. Ayo tolak politik dinasti, jangan lupa hati-hati. Hidupkan demokrasi, munculkan murninya aspirasi.